Capek harus selalu menyesuaikan diri? Gimana kalau justru yang membuatmu berbeda adalah kekuatan supermu? Bertahun-tahun aku hidup dengan satu pikiran yang terus membayangi. Aku harus seperti mereka. Aku meniru gaya bicara orang lain, menyembunyikan hal-hal yang aku suka, bahkan berpura-pura tertarik pada hal-hal yang bukan aku. Semuanya demi satu hal, diterima. Tapi semakin aku berusaha menjadi seperti orang lain, semakin aku merasa jauh dari diriku sendiri. Sampai suatu hari, aku berhenti. Bukan karena aku tiba-tiba percaya diri, tapi karena aku lelah. Lelah jadi bayangan orang lain, sementara diriku yang asli terkurung dalam diam. Dan saat aku mulai jujur dengan diriku sendiri, mulai menunjukkan sisi yang selama ini aku sembunyikan, aku menemukan sesuatu yang tak pernah aku duga. Aku merasa bebas. Aku merasa utuh. Dan yang paling mengejutkan, aku tidak sendirian. Video ini bukan sekadar cerita tentang keunikan. Ini adalah undangan untuk kamu yang selama ini merasa aneh, tidak cocok, atau selalu jadi yang berbeda. Untuk berhenti meminta izin dan mulai menerima diri sendiri sepenuhnya. Sejak kecil, kita dibentuk untuk percaya bahwa agar bisa diterima, kita harus cocok. Cocok dengan lingkungan, cocok dengan ekspektasi, cocok dengan definisi umum tentang normal. Kita belajar membaca suasana, menyesuaikan diri, dan sedikit demi sedikit mulai mengedit bagian-bagian dari diri kita yang terasa terlalu berbeda. Kita menurunkan suara, menyembunyikan pendapat, dan memoles identitas semata agar tidak dianggap aneh, agar tidak disisihkan. Masyarakat secara halus maupun terang-terangan memberikan pesan yang sama berulang-ulang. Jangan terlalu mencolok, jangan terlalu banyak tanya, jangan terlalu jujur, jangan terlalu beda. Dan ironisnya, semua itu sering datang bukan dari niat buruk, tapi dari tradisi, kebiasaan, bahkan cinta yang ingin melindungi. Namun perlahan tekanan untuk menyesuaikan diri ini menumbuhkan rasa takut. Takut ditolak. Takut dianggap tidak cukup, takut menjadi satu-satunya yang tidak sesuai skema. Dan ketika tekanan itu berpadu dengan dunia modern yang dipenuhi oleh media sosial, semuanya menjadi lebih kompleks. Sekarang, bukan hanya lingkungan sekitar yang jadi acuan, tapi jutaan orang yang tidak kita kenal pun seolah-olah ikut memberi suara. Setiap hari, kita melihat versi hidup orang lain yang tampak sempurna, tubuh ideal, gaya hidup ideal, karier ideal, pasangan ideal. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan. Kita mulai bertanya, kenapa aku tidak seperti mereka? Media sosial memperkuat ilusi bahwa ada standar tertentu untuk bisa disebut berhasil atau berharga. Kita jadi berpikir bahwa agar bisa dianggap keren, kita harus terlihat seperti selebgram. Agar bisa dianggap pintar, kita harus bicara seperti motivator. Bahkan untuk jadi unik pun, ada gaya unik yang sedang tren. Dan semua itu menciptakan beban luar biasa. Kita merasa harus terus menyempurnakan diri. Bukan berdasarkan siapa kita, tapi berdasarkan siapa yang sedang viral. Disinilah muncul konflik batin yang begitu melelahkan. Di satu sisi, kita ingin diterima. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diri kita yang ingin bebas, yang ingin jujur, yang ingin tampil tanpa topeng. Tapi bagaimana jika kejujuran itu justru membuat kita ditinggalkan? Bagaimana jika menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, berarti kehilangan koneksi yang selama ini kita perjuangkan? Dan karena ketakutan itu, banyak orang memilih diam. Mereka memilih jadi bayangan dari ekspektasi orang lain. Mereka membungkam ide-ide liar yang sebenarnya indah. Mereka memadamkan suara unik mereka demi bisa berkata, "Aku juga sama kok, lihat." Dan dari sinilah banyak krisis identitas muncul. Bukan karena kita tidak punya nilai, tapi karena kita terlalu sibuk menyembunyikannya. Tapi yang sering luput kita sadari adalah, semakin kita berusaha cocok dengan semua orang, semakin kita kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
Kita menjadi versi yang disukai banyak orang, tapi tidak dicintai oleh diri sendiri. Kita punya banyak relasi, tapi merasa kosong. Kita berhasil tampil baik-baik saja, tapi selalu gelisah saat sendirian. Menyesuaikan diri dalam batas tertentu memang penting untuk hidup berdampingan. Tapi saat penyesuaian itu mulai menekan identitasmu, saat kamu merasa harus mengorbankan keaslian demi penerimaan, disitulah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku masih hidup sebagai diriku sendiri? Karena tekanan untuk menyesuaikan diri bukan sekadar tantangan sosial. Ia adalah ujian psikologis. Ia menguji ketahanan kita untuk tetap berdiri sebagai diri sendiri di tengah suara-suara yang berkata, kamu harus berubah. Dan untuk bertahan di tengah badai itu, kita perlu sesuatu yang lebih kuat dari sekadar keberanian. Kita perlu pengakuan dari dalam, bahwa menjadi berbeda bukan aib, bahwa menjadi diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari integritas. Setelah begitu lama ditekan untuk menjadi seperti yang lain, seringkali kita lupa rasanya menjadi diri sendiri. Kita takut, kalau kita jujur tentang siapa kita, dunia akan menjauh. Tapi bagaimana jika justru sebaliknya? Bagaimana jika perbedaan yang selama ini kamu sembunyikan adalah kekuatan terbesar yang kamu miliki? Dalam masyarakat yang dipenuhi oleh imitasi, keaslian menjadi hal yang paling langka. Dan saat kamu berani menampilkan dirimu seutuhnya, dengan segala keunikan, kekacauan, dan ketidaksempurnaan, disitulah kamu mulai memancarkan sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, kejujuran. Menjadi autentik bukan berarti kamu harus berbeda hanya demi jadi spesial. Ini bukan soal tampil aneh, nyentrik, atau memaksa diri untuk melawan arus. Ini tentang mengenali dan menerima bagian terdalam dari dirimu yang sering kamu abaikan. Nilai-nilai yang kamu percaya, gaya berpikir yang unik, cara kamu melihat dunia, menyusun ide, merasakan sesuatu. Semuanya itu adalah cetakan yang tidak dimiliki siapapun selain dirimu. Dunia tidak butuh duplikat, dunia butuh perspektif yang baru. Dan perspektif itu lahir dari keberanian untuk merangkul perbedaan. Ketika kamu mulai menerima dirimu sendiri tanpa syarat, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai melihat bahwa kelemahan yang dulu kamu anggap memalukan bisa menjadi kekuatan di konteks yang tepat. Bahwa kebiasaan berpikirmu yang tidak mainstream justru bisa menghasilkan ide-ide segar. Bahwa suara dalam kepalamu yang dulu kamu coba hilangkan agar tidak mengganggu orang lain, ternyata bisa menyentuh hati mereka yang selama ini merasa sendirian. Perbedaan itu, ketika diterima dan diasah, akan berubah menjadi kekuatan yang tak tergantikan. Dan lebih dari itu, ketika kamu hidup sebagai dirimu sendiri, kamu menarik hubungan yang lebih tulus. Kamu tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang. Kamu mulai dikelilingi oleh mereka yang benar-benar melihat dan menerima siapa dirimu, bukan hanya versi yang kamu tampilkan. Hubungan ini mungkin lebih sedikit, tapi jauh lebih dalam. Lebih nyata. Kamu tidak lagi terjebak dalam peran sosial yang melelahkan, karena kamu tidak lagi menyembunyikan siapa kamu sebenarnya. Dalam dunia yang bergerak cepat dan serba terstandarisasi, keunikan adalah bahan mentah dari kreativitas dan inovasi. Lihat semua terobosan besar di bidang apapun. Mereka lahir dari orang-orang yang berani berpikir beda. Orang-orang yang tidak takut gagal. Yang tidak terlalu sibuk menyesuaikan diri sampai kehilangan naluri untuk mempertanyakan. Perusahaan-perusahaan besar di dunia saat ini mulai menyadari bahwa keberagaman, baik secara budaya, latar belakang, cara berpikir, maupun gaya hidup adalah aset bukan penghalang. Karena hanya lewat keberagaman, ide-ide segar bisa tumbuh. Maka saat kamu merasa aneh, beda, atau tidak cocok, ingat, mungkin memang kamu tidak ditakdirkan untuk cocok. Mungkin kamu ditakdirkan untuk menciptakan sesuatu yang belum ada. Mungkin kamu bukan bagian dari sistem lama, karena kamu sedang membawa potensi untuk membangun yang baru. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan. Jadi pelan-pelan,
Mulailah menerima bahwa kamu tidak harus menjadi seperti mereka. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena hanya dengan menjadi otentik, kamu bisa merasakan kebebasan sejati. Dan hanya dengan kebebasan itulah kamu bisa benar-benar memberi dampak. Karena kamu tidak lagi menyuarakan apa yang ingin didengar orang, tapi apa yang benar-benar perlu disuarakan. Ketika kamu mulai berdiri sebagai dirimu sendiri, bukan versi editan yang disesuaikan agar diterima, akan ada momen-momen sulit, akan ada keraguan, akan ada tatapan aneh, komentar tak mengenakan, atau bahkan jarak yang perlahan muncul dari orang-orang yang terbiasa melihatmu sebagai yang bisa diatur. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih bernilai. Ketahanan. Ketika kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang, kamu menjadi lebih tahan banting. Kamu tidak runtuh hanya karena penolakan. Kamu tidak kehilangan arah hanya karena tidak sesuai ekspektasi orang lain. Kamu tahu siapa kamu. Dan dari pengetahuan itulah muncul kekuatan untuk terus maju, meskipun tidak semua orang setuju. Menonjol di tengah keramaian bukan berarti kamu harus lebih keras atau lebih mencolok, tapi berarti kamu cukup berani untuk berdiri tegak saat orang lain memilih diam. Kamu cukup jujur untuk mengatakan apa yang menurutmu benar, meski tidak populer. Dan kamu cukup sadar bahwa tidak semua orang akan menyukaimu. Dan itu tidak apa-apa. Justru dari keberanian itu kamu tumbuh. Kamu menjadi lebih fleksibel, lebih mudah beradaptasi, karena kamu sudah terbiasa berjalan di jalan yang tidak umum. Kamu tidak butuh jalan yang nyaman. Kamu menciptakan jalanmu sendiri. Orang-orang yang berani menonjol seringkali menjadi pusat koneksi yang kuat dan bermakna. Bukan karena mereka paling hebat, tapi karena mereka paling tulus. Keaslian menarik keaslian. Ketika kamu berani menunjukkan siapa kamu mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan dalam dunia yang dipenuhi pencitraan, kehadiran seseorang yang jujur terasa seperti oase. Hubungan yang lahir dari ruang ini tidak dangkal. Mereka dibangun di atas kepercayaan, bukan kepura-puraan. Disinilah kamu akan menemukan teman sejati, pasangan yang mengerti, komunitas yang benar-benar melihatmu. Dan lebih dari itu, dengan menerima keunikanmu, kamu akan semakin dekat pada sesuatu yang lebih besar. Tujuan hidup. Bukan tujuan yang dibuat-buat agar terlihat keren, tapi tujuan yang lahir dari dalam. Saat kamu tahu siapa kamu, dan apa yang hanya kamu yang bisa bawa ke dunia ini, kamu mulai melihat arah. Kamu mulai merasa hidupmu punya makna. Tidak hanya karena kamu bermanfaat bagi orang lain, tapi karena kamu merasa utuh dalam prosesnya. Kamu tidak lagi menjalani hidup sebagai pengikut. Kamu jadi pencipta jalan. Dan di sanalah letak keberdayaan sejati, saat kamu berhenti menunggu izin dari dunia luar, dan mulai bergerak dari keyakinan dalam diri. Orang-orang yang berdampak besar pada dunia, bukan mereka yang selalu sesuai, tapi mereka yang cukup berani untuk berbeda. Mereka yang mengambil risiko dicemooh demi menyuarakan sesuatu yang penting. Mereka yang menolak untuk sekadar mengikuti arus, ketika arus itu membawa kita ke arah yang salah. Mereka yang terus berdiri, bahkan saat tidak ada yang bertepuk tangan. Dan kamu bisa menjadi salah satunya, bukan karena kamu luar biasa sejak lahir, tapi karena kamu memilih untuk jujur pada dirimu sendiri. Di tengah dunia yang terus menstandarkan segalanya, orang-orang yang berani menolak cetakan seringkali terlihat aneh, sampai mereka membuktikan bahwa berbeda bukan hanya mungkin, tapi perlu. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh untuk menemukan bukti. Di setiap bidang ilmu pengetahuan, seni, bisnis, teknologi, bahkan gerakan sosial, tokoh-tokoh besar justru adalah mereka yang pernah dianggap tidak cocok. Einstein, misalnya, semasa kecil dianggap lambat dan aneh karena pola berpikirnya tidak sesuai sistem sekolah saat itu. Tapi justru cara berpikirnya yang tidak biasa itulah yang membawanya pada teori relativitas.
gagasan yang mengguncang dunia. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri karena dianggap terlalu keras kepala dan tidak bisa berkompromi. Tapi justru karena visinya yang tidak mau tunduk pada cara lama, Apple lahir kembali sebagai ikon kreativitas dan inovasi. Apa yang membedakan mereka dari kebanyakan orang bukan hanya kecerdasan atau bakat, tapi kesediaan mereka untuk menolak tunduk pada tekanan untuk menyesuaikan diri. Mereka memilih untuk percaya pada suara dalam diri mereka, meskipun dunia belum bisa memahaminya. Dan seringkali, dunia baru mengerti setelah mereka berhasil membuktikan bahwa arah yang mereka pilih memang layak diikuti. Tapi bukan hanya tokoh besar yang bisa menginspirasi kita. Di sekitar kita pun ada begitu banyak orang yang diam-diam membuktikan bahwa keunikan bukanlah hambatan, tapi jalan. Lihatlah dunia kerja hari ini. Semakin banyak perusahaan sadar bahwa keberagaman bukan sekadar simbol inklusivitas, tapi sumber daya strategis. Tim yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang dan cara berpikir berbeda cenderung lebih inovatif, lebih fleksibel, dan lebih siap menghadapi tantangan kompleks. Ketika hanya satu jenis pikiran yang mendominasi, maka solusi yang muncul akan terbatas. Tapi ketika berbagai perspektif dibiarkan berkembang, maka muncul pendekatan baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Di dunia yang berubah cepat, berpikir berbeda bukan hanya kekuatan, itu adalah kebutuhan. Inilah kekuatan dari keberagaman yang inklusif. Ia memberi ruang bagi semua orang untuk muncul sebagai dirinya sendiri. Ia menolak logika bahwa satu cara berpikir, satu identitas, satu gaya kerja adalah yang terbaik. Ia mengakui bahwa dunia ini terlalu luas untuk ditangani dengan satu pendekatan tunggal. Dan semakin banyak institusi yang memahami hal ini, semakin besar peluang kita semua untuk berkembang tanpa harus mengorbankan jati diri. Dalam masyarakat yang terlalu sering mengagungkan keseragaman, keberagaman adalah bentuk perlawanan yang indah. Dan inklusi adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa semua bentuk perbedaan, entah itu dalam budaya, orientasi, kemampuan, hingga cara berpikir, punya ruang untuk dihargai, bukan dihapuskan. Karena pada akhirnya, ketika kita menciptakan ruang bagi perbedaan, kita juga menciptakan ruang untuk tumbuh. Dan saat kita tumbuh bersama, dampaknya tak lagi hanya pada individu, tapi pada masyarakat secara keseluruhan. Maka jika hari ini kamu merasa tidak cocok, jika kamu merasa terasing karena cara pandangmu tidak umum, atau caramu menjalani hidup sering dipertanyakan, ingatlah, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang pernah berada di posisi yang sama. Dan banyak dari mereka justru berhasil menciptakan perubahan besar karena mereka cukup berani untuk tetap jadi diri sendiri. Kita hidup di dunia yang seringkali membuat kita percaya bahwa kita harus menjadi sesuatu selain diri kita sendiri, bahwa kita harus meredam sisi aneh, mengecilkan suara hati, dan memoles identitas agar pas dengan cetakan yang disukai banyak orang. Tapi bagaimana jika seluruh usaha itu justru menjauhkan kita dari versi terbaik dari diri kita? Bagaimana jika kunci untuk hidup yang bermakna justru terletak pada keberanian untuk menjadi berbeda? Karena kamu tidak dilahirkan untuk sekadar cocok, kamu dilahirkan untuk menyala. Kamu dilahirkan untuk memperlihatkan warna yang hanya kamu yang punya. Setiap keunikanmu, cara berpikirmu yang tidak lazim, selera humormu yang khas, nilai-nilai yang kamu pegang erat, bahkan luka yang pernah kamu alami, semuanya adalah bagian dari mozaik yang membentuk makna hidupmu. Dan semakin kamu menerima itu, semakin kuat cahaya yang bisa kamu pancarkan ke dunia. Merayakan keunikan bukan berarti kamu akan selalu dipahami. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua akan menerima. Tapi kamu tidak hidup untuk disetujui semua orang. Kamu hidup untuk menjalani kebenaran yang kamu yakini. Dan saat kamu menjalaninya dengan utuh, kamu tidak hanya menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu juga memberi contoh bahwa kehidupan yang otentik, meski tak selalu mudah, adalah satu-satunya kehidupan yang layak dijalani sepenuhnya.
Jadi jika hari ini kamu merasa terlalu beda, ingat, itulah sinyal bahwa kamu sedang membawa sesuatu yang dunia butuhkan, tapi belum terbiasa melihat. Jangan padamkan cahaya itu hanya karena cahayamu membuat orang lain silau. Jangan ubah jati dirimu hanya demi rasa nyaman sesaat. Justru di saat kamu paling jujur dengan siapa dirimu, disitulah kamu paling kuat. Dan kini aku ingin mendengar darimu. Apakah kamu pernah merasa ditolak karena menjadi diri sendiri? Apakah kamu pernah menyembunyikan sesuatu hanya agar bisa diterima? Atau justru kamu sedang belajar untuk berdamai dengan perbedaanmu? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Bukan hanya untuk didengar, tapi untuk jadi pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Karena bisa jadi, dengan membagikan ceritamu, kamu sedang menyalakan pelita bagi orang lain yang masih ragu melangkah sebagai dirinya sendiri.